Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Langsung saja kita lanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan sifat istiwa Allah tinggi di atas Al-Arsy. Pada kesempatan yang lalu telah kita bacakan ucapan beliau yang berkaitan dengan dalil dari ayat Al-Quran tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ada 7 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan sifat Allah istiwa tinggi di atas Al-Arsy. Kemudian selanjutnya Imam As-Sabuni menyampaikan akidah Fir'aun yang dia mendustakan, mengingkari Allah ada di atas langit atau di atas Al-Arsy. Imamnya para pengingkar ketinggian Allah di atas langit atau di atas arsy adalah Fir'aun. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya akidah yang mengatakan Allah di atas langit adalah akidahnya para anbiya wa rusul. Akidahnya Nabi Musa, Nabi kita Muhammad SAW. Adapun yang menolak, mengingkari, mendustakan Allah ada di atas arsy, di atas langit, itu adalah akidahnya Fir'aun atau Fir'aun CS. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah di halaman 176 di sini mengatakan yusbituna min dzalik ma asbatahallahu ta'ala. Para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, imam-imam as-salaf, mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat istiwa tinggi di atas arsy atau tinggi di atas langit. Ini ijma' para salafus saleh. Seperti yang juga dinukil oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kunna wattabi'una mutawafirun naqul atau nuqir annallaha fauqa arsyihi atau Allah ta'ala fis sama'i. Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan, mengikrarkan Allah di atas arsy-Nya, Allah di atas langit.
ijma' kaum muslimin dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian pula akidahnya imam yang 4. Sekali lagi, yang menyelisihi akidah ini adalah dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Kemudian kata beliau, wa yu'minuna bih, mereka mengimani akan sifat istiwa atau ketinggian Allah di atas langit, di atas arsy. Wa yusaddiquna rabba jalla jalalu fi khabari, dan mereka ulama Ahlussunnah wal Jamaah, imam-imam salaf, mereka membenarkan semua kabar berita dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis yang as-sahihah. Ini berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Al-Qur'anul Karim, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yutlikuna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala. Mereka memutlakkan apa yang dimutlakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana ungkapan Imam Al-Auza'i juga, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita Ahlussunnah berputar kemana sunnah itu berputar, kemana wahyu itu berputar. Al-Quran menetapkan, kita menetapkan. Al-Quran menafikan, kita menafikan. Al-Quran dan sunnah memperinci, kita juga memperinci. Inilah ciri Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati. Mengikut yang sudah ada ajarannya. Tidak ngarang-ngarang akidah atau manhaj baru atau ajaran-ajaran baru. Min istiwa'i ala arsyihi, yaitu meyakini, mengimani, membenarkan, menetapkan istiwa Allah di atas arsy-Nya. Wa yumirrunahu ala dhahirihi, dan mereka ulama Ahlussunnah wal Jamaah, imam-imam para salaf, mereka memahami nas-nas tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya. Ini kaidah yang harus dipahami oleh setiap Ahlussunnah wal Jamaah tentang tauhid asma wa sifat. As-salafus saleh memahami nas-nas tentang sifat Allah sesuai dengan zahirnya. Allah istiwa di atas arsy. Zahirnya istiwa, maknanya dalam bahasa Arab sudah dipahami. Seperti yang akan disampaikan nanti oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Istiwa artinya ulu wartifa, tinggi. Demikian pula mereka memahami sesuai dengan zahirnya ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu. Mereka menetapkan Allah punya sifat wajah sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan wajah makhluk. Selesai masalah. Ini manhaj dan akidah as-salaf tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wa yumirrunahu ala dhahiri. Menetapkan sesuai dengan zahirnya. Dan ini sekali lagi bedanya Ahlussunnah dengan ahlu al-kalam atau ahlu ta'wil. Kalau ahlu kalam, ahlu ta'wil, mereka menyelewengkan zahir ayat tentang sifat Allah atau hadis tentang sifat Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka, tanpa dasar. Seperti misalnya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rasul mengatakan Allah Rabb kita turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam terakhir. Kata mereka yang turun adalah rahmatnya Allah, malaikatnya Allah, perintahnya Allah. Padahal zahir hadisnya mengatakan yanzilu rabbuna. Ya. Ini ahlul kalam. Mereka tidak mau memahami zahirnya nas-nas tersebut. Adapun Ahlussunnah, ulama salaf memahami sesuai dengan zahirnya, sesuai dengan pemahaman orang Arab yang fasih. Ya. Ini sekali lagi kata beliau wa yumirrunahu ala zahirihi wa yakiluna ilmahu ilallah, dan mereka menyerahkan ilmunya. Yang dimaksud di sini ilmu tentang bagaimananya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pembahasan ini nanti ada kaitan dengan ucapan Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul.
makna sifat-sifat Allah sudah dimaklumi. Makna istiwa sudah dimaklumi. Sesuai dengan zahirnya kata Imam As-Sabuni tadi. Adapun tentang bagaimananya sifat-sifat Allah tersebut, bagaimananya istiwa Allah, ini hanya Allah yang Maha tahu. Ini harus dipahami dengan benar. Karena banyak orang yang gagal paham ketika memahami ucapan salaf seperti ini. Dikira wa yakiluna ilma ilallah, menyerahkan ilmunya kepada Allah, dikira makna sifat-sifat Allah tersebut diserahkan kepada Allah, atau yang diistilahkan oleh para ulama dengan ajaran al-mufawwidhah atau at-tafwid, menyerahkan makna ayat-ayat sifat, hadis-hadis tentang sifat kepada Allah. Hanya Allah yang Maha tahu makna ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat. Ini kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, syarru aqwali alil bid'ah, sejelek-jelek ucapannya ahli al-bid'ah. Karena di situ ada unsur melecehkan ar-rasul, yang sengaja atau tidak sengaja mereka mengatakan Rasul tidak paham apa makna Ar-Rahman ala arsy istawa, apa artinya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tidak paham makna bal yadahu mabsutata. Nauzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi kegagalan paham ahli bidah dalam memahami ucapan para ulama as-salaf. Nanti akan kita lebih jelaskan lagi. Intinya di sini kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Salaf, mereka memahami nas-nas tentang sifat-sifat Allah ala dhahiri, sesuai dengan dhahirnya, dan mereka menyerahkan ilmu tentang bagaimananya sifat-sifat Allah kepada Allah. Wa yaqulun, seraya mereka mengatakan aman nabi, kami mengimani ayat-ayat tersebut. Kullun min indi rabbina, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala Rabb kita. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Kalau kita kembali kepada ayat sebelum yang disampaikan di sini, Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidaklah yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Ini sekali lagi dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-7. Sebelum ayat yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni tadi, Allah mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Kata para ulama, kalau berhentinya sampai illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, kemudian berhenti di situ, wakofnya di situ, maka yang dimaksud dengan takwilnya adalah kaifiyatahu wa haqiqatahu. Tidaklah yang mengetahui takwil, yaitu maknanya kaifiyah, bagaimananya, hakikatnya, sifat-sifat Allah, kecuali Allah saja. Itu kalau berhentinya pada illallah. Namun kalau disambung, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi, tidaklah yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan para ulama, maka disebut takwil di sini adalah tafsirnya ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus dipahami dengan benar. Jangan gagal paham sebagaimana ahli al-bidah atau ahlul kalam. Kama akhbarallahu taala 'anir rasikhina fil ilmi. Sebagaimana yang telah Allah kabarkan tentang ar-rasikhin, yang kokoh keilmuannya, para ulama. Mereka ketika membahas masalah bagaimana sifat Allah, mereka berhenti. Mereka tidak mengetahui bagaimana sifat Allah tersebut. Annahum yaquluna dzalik, mereka mengatakan aman nabi, kami beriman dengan sifat-sifat Allah tersebut, namun bagaimananya diserahkan kepada Allah. Yaqulun dzalik wa radiya minhum, Allah beridha kepada mereka, fa asna alaihim bi, dan Allah memuji mereka. Mereka memahami makna ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat, namun mereka menyerahkan bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah di sini membawakan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami sifat-sifat Allah, khususnya tentang masalah istiwa di sini. Dan beliau sebagaimana sebelumnya
menyampaikan riwayat-riwayat tersebut bersama sanadnya, perawi-perawinya. Kita baca, kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, qala akhbarana Abul Hasan Abdurrahman ibni Ibrahim ibni Muhammad ibni Yahya al-Muzakka. Qala haddatsana Muhammad ibnu Dawud ibni Sulaiman Az-Zahid. Qala, ini sekedar faedah, mungkin ada yang bertanya, dari mana kata-kata qala itu? Ini sekedar mengikuti jejak para ulama ahli hadis ya. Sebagaimana kita sering mendengar Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr ketika kita bermajlis dengan beliau, ketika dibacakan oleh qori beliau, sang qori ketika melewati seperti tadi ada tambahan qala. Itu diantara maknanya. Ini kalau yang sudah bisa bahasa Arab, seperti awal kita membaca, jangan langsung membaca akhbarana, namun baca qala. Qala, beliau berkata, yaitu siapa? Imam As-Sabuni. Kalau antum yang langsung membaca akhbarana, seolah-olah menceritakan kepada kami, kepada kita. Padahal ini kita sekedar menukil saja, membaca saja ucapan Imam As-Sabuni. Akhbarana, kami di situ maksudnya adalah Imam As-Sabuni. Qala akhbarana, berkata Imam As-Sabuni. Kemudian akhbarana Abul Hasan Abdurrahman ibnu Ibrahim bin Muhammad bin Yahya al-Muzakka. Kemudian tambahkan qala, yaitu yang dimaksud adalah Abul Hasan. Beliau berkata, haddatsana Muhammad ibnu Dawud ibnu Sulaiman Az-Zahid. Kemudian tambahkan lagi qala. Siapa yang berkata? Muhammad bin Dawud. Karena kalau kita langsung membaca akhbarani seolah-olah menceritakan kepadaku, kepada kita sekarang ini, padahal bukan. Sekali lagi ini sekedar metode membaca riwayat-riwayat seperti ini. Mungkin juga sekedar faedah juga, dan mungkin sudah pernah kita sampaikan. Di sini kok ada akhbarona, ada haddatsana. Meskipun terjemahnya sama, akhbarona mengabarkan kepada kami, haddatsana menceritakan kepada kami. Apa beda akhbarona dengan haddatsana? Kata para ulama, akhbarona itu lebih umum daripada haddatsana. Kalau haddatsana menceritakan kepada kami, guru kami fulan misalnya, itu secara umum, secara asal, langsung dengan dialog, langsung bercakap-cakap, bilisan, menceritakan kepada kami, yaitu dengan lisan. Adapun akhbarana lebih umum, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Sang guru menulis misalnya, kemudian dikasih kepada sang murid. Sang murid mengatakan akhbarani, misalnya fulan, itu dengan tulisan. Jadi secara asal akhbarana lebih umum daripada haddatsana. Ini sekedar faedah akhbarana wa haddatsana dan sanad seperti ini. Kemudian apa bedanya akhbarana dengan akhbarani, haddatsana dengan haddatsani? Haddatsana menceritakan kepada kami, haddatsani menceritakan kepadaku. Bedanya kami dan aku. Kalau haddatsani itu biasanya sang guru hanya bercerita kepada si dia saja, langsung tanpa ada yang lain. Namun kalau haddatsana akhbarana, ini banyak orang yang mendengar. Itu secara asal demikian. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan, kita ulangi dari awal. Qala Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Abul Hasan Abdurrahman ibn Ibrahim ibni Muhammad ibni Yahya al-Muzakka. Qala haddatsana Muhammad ibnu Dawud ibni Sulaiman Az-Zahid. Qala akhbarani Ali ibnu Muhammad ibni Ubaid Abul Hasan al-Hafidh min aslihi al-Atiq. Qala haddatsana Abu Yahya ibnu Kaisaba al-Warraq. Qala haddatsana, ini sana ini singkatan saja. Haddatsana Muhammad ibn al-Ashras al-Warraq. Abu Kinana. Qala haddatsana Abul Mughirah al-Hanafi. Qala haddatsana Qurra ibn Khalid anil Hasan an abihi an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha fi qauli ta'ala ar-Rahman 'alal arsy istawa. Riwayat pertama ini Imam As-Sabuni menisbatkannya kepada Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah SAW.
yang berkaitan dengan firman Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Beliau berkata al-istiwa ghairu majhul. Istiwa artinya sudah dipahami. Wal kaifu ghairu ma'qul, bagaimananya tidak diketahui, tidak dipahami. Wal iqraru bihi imanun, mengikrarkan Allah istiwa di atas arsy itu salah satu bentuk keimanan. Wal juhud bihi kufrun, mengingkarinya bentuk kekufuran. Namun kata para ulama, riwayat dari Ummu Salamah seperti ini tidak sahih. Seperti dalam footnote yang nomor 4, kalau dicetakan yang kita pegang ini, poin yang footnote yang keempat, dikatakan wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ba'da ma dzakara jawab al-Imam Malik liman sa'ala kaifa istawa qal wa qarruya hadzal jawab an Ummi Salamah wa qarruya hadzal jawabu an Ummi Salamah radhiyallahu anha sebetulnya ini mauqufan wa marfu'an walakin laisa isnaduhu mimma yu'tamadu alaih. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwasanya riwayat dari Ummi Salamah ini entah itu mauquf kepada beliau atau marfu' kepada Nabi, dinisbatkan kepada Nabi, itu tidak bisa dipegang sanadnya. Ya, walakin laisa isnaduhu mimma yu'tamad alaih. Dan juga ini dhaifkan oleh Imam Az-Zahabi rahimallahu taala. Intinya riwayat yang pertama ini tidak sahih dari Ummi Salamah. Kemudian Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu taala membawakan riwayat yang kedua. Beliau berkata, wa haddatsana Abul Hasan Ibnu Abi Ishaq Al-Muzakka Ibnul Muzakka atau Al-Muzakka Ibnul Muzakka. Qala haddatsana Ahmad bin Khadir Abul Hasan Asy-Syafi'i. Qala haddatsana Syadzan. Qala haddatsana Ibnu Makhlad Ibnu Yazid Al-Kuhustani. Qala haddatsana Ja'far bin Maimun. Qala su'ila Malik Ibnu Anas an qaulihi. Imam Malik ditanya tentang firman Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Kaifa istawa? Orang itu bertanya, bagaimana Allah istiwa tinggi di atas arsy? Qal al-istiwa'u ghairu majhul. Beliau menjawab, al-istiwa itu sudah dipahami maknanya, tidak tersembunyi maknanya. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya tidak diketahui. Wal iman bihi wajib. Mengimani tentang istiwa Allah di atas arsy itu kewajiban. Itu wajib. Wasu'al anhu bid'ah. Bertanya tentangnya itu bid'ah. Wa ma araka illa dhallan. Dan tidaklah aku melihatmu kecuali orang yang sesat. Wa amara bihi an yukhraja min majlisi. Dan beliau perintahkan orang itu dikeluarkan dari majelis beliau. Ya, kita baca dulu ada 3 riwayat yang sama dengan riwayat yang ini. Ya, kita baca insyaallah, setelah itu kita akan jelaskan sedikit demi sedikit biidznillah taala. Riwayat yang kedua dari Imam Malik, qala akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi Al-Adal, qala haddatsana Abu Bakar Abdullah bin Muhammad Al-Isfirayini, qala haddatsana Abul Husain Ali bin Hasan, qala haddatsana Salama ibnu Syabib, qala haddatsana Mahdi bin Ja'far bin Maimun Ar-Ramli an Ja'far ibni Abdullah qala ja'a rajulun ila Malik ibni Anas. Kata Ja'far bin Abdullah, ada seseorang datang kepada Imam Malik bin Anas, yakni fasa'alahu an qaulihi Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Orang itu bertanya tentang firman Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kaifa istawa? Bagaimana Allah istiwa? Qal. Kemudian kata Ja'far bin Abdullah tadi, fama ra'aituhu wajada min syai'in kawajdihi min maqalatihi. Aku belum pernah melihat Imam Malik marah seperti ini. Seperti ketika ada pertanyaan seperti ini. Wa alau ar-rahdha. Sampai beliau itu istilahnya bercucuran keringat dingin. Sangat marahnya beliau. Sangat murkanya beliau. Wa atraqal qaum. Orang-orang yang ada di majlis itu pun terdiam. Faja'alu yanzuruna al-amra bihi fi.
Mereka pun menunggu apa yang mau dikatakan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Summa surriya. Kemudian baru beliau istilahnya cerah lagi muka beliau. Ataupun tersingkap kemarahan beliau. An Malik faqal. Beliau pun berkata, al-kaifu ghairu ma'qul. Bagaimananya istiwa Allah tidak diketahui. Wal istiwa ghairu majhul. Makna istiwa tidak tersembunyi alias dipahami. Wal iman bi wajib. Mengimani tentang istiwa Allah itu wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya itu bid'ah. Wa inni la akhaf an takuna dhalan. Aku khawatir engkau ini termasuk orang yang sesat. Summa umira bi fa ukhrija. Kemudian diperintahkan orang itu untuk dikeluarkan. Kemudian riwayat yang ketiga. Qala Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallah wa akhbaranihi jaddi Abu Hamid Ahmad bin Ismail an jaddi walidi asy-syahid wa huwa Abu Abdullah Muhammad bin Adi bin Hamdawi As-Sabuni qala haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Abi Aun An-Nasawi qala haddatsana Salamah bin Syabib qala haddatsana Mahdi ibnu Ja'far Ramli qala haddatsana Ja'far bin Abdullah qala ja'a rajulun ila Malik ibn Anas faqala ya Aba Abdullah Ar-Rahman al-'arsy istawa. Ini sama dengan tadi dari Ja'far bin Abdullah. Beliau berkata, ada seseorang datang kepada Imam Malik bin Anas berkata, wahai Abu Abdullah, wahai Imam Malik yang kunyanya Abu Abdullah, kaifastawa, bagaimana Allah itu istiwa? Qal fama ra'aina malikan wajada min syai'in kawajdihi min maqalati. Belum pernah kami melihat Imam Malik marah murka seperti ketika mendengarkan pertanyaan tersebut. Wa dzakara binahwi dan disebutkan sebagaimana kisah atau riwayat sebelumnya. Ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Ini 3 riwayat yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Di halaman 184 cetakan saya di sini, footnote sebelum yang pertama, qala Dzahabi ba'da an saqa qaulal Imam Malik bin Anas. Imam Dzahabi mengomentari riwayat Imam Malik di atas seraya mengatakan hadza tsabitun an Malik. Riwayat ini sahih dari Imam Malik rahimallahu taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, beliau menulis sebuah buku, ya meskipun tidak terlalu tebal, sekitar 130 halaman, mengkupas tuntas riwayat Imam Malik ini. Dari segi riwayat, sanad, kemudian juga beliau membahas masalah makna istiwa, kemudian periwayatan dari Imam Malik ini. Karena di sana ada ahlul bidah yang berusaha untuk mendhaifkan riwayat ini atau mentahrif ucapan Imam Malik di sini. Kalau mau silakan dirujuk kembali, lihat kembali kalau mau lebih luasnya, istilahnya kupas tuntas tentang riwayat Imam Malik di sini. Buku beliau yang berjudul Al-Athar Al-Masyhur Anil Imam Malik fi Sifatil Istiwa. Riwayat yang masyhur dari Imam Malik tentang sifat istiwa. Itu luar biasa. Kupas tuntas tentang riwayat ini. Dari segi sanadnya, dari segi bagaimana ucapan para ulama yang mensahihkan riwayat ini. Kemudian disebutkan juga ungkapan-ungkapan ulama yang mirip dengan ungkapan Imam Malik di sini. Kemudian makna dari 4 poin tadi. Al-istiwa ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu biwajib, wa su'alu bid'ah. Nanti insyaallah akan kita nukil sebagiannya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, Imam Malik ditanya tentang Ar-Rahman al-'arsy istawa, bagaimana Allah itu istiwa. Ucapan Imam Malik ini adalah kaidah yang baku, yang dipegang erat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang masa. Dan ini berkaitan juga dengan semua sifat-sifat Allah yang lainnya. Makanya dalam bukunya Syekh Abdul Razak tadi,
Juga ada nukilan dari sebagian ulama yang lain yang menerapkan kaidah seperti ini. Tentang misalnya sifat nuzul. An-nuzulu ma'lum. Sifat Allah turun ke langit dunia itu sudah dipahami. Maklum sudah. Wal kaifu majhul. Bagaimananya Allah turun ke langit dunia, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Wal iman bi wajib wa su'alul bid'ah. Dan yang semisal dengan itu. Jadi kaidah atau ucapan ini kaidah emas dalam tauhid asma wa sifat. Yang pertama, al-istiwa maklum. Di situ ada penetapan sifat istiwa. Yang kedua, kalau kita mau kupas, al-istiwa maklum atau ghairu majhul. Istiwa itu tidak tersembunyi maknanya. Ini yang benar dari pemahaman para ulama Ahlussunnah. Ada ahlul bidah yang mentakwil. Kata mereka al-istiwa maklum maksudnya maklumun uruduhu fil Quran. Kata mereka makna al-istiwa maklum adalah maklum telah diketahui penyebutannya di dalam Al-Quran. Nah, ini takwilnya ahlul kalam. Ahlul kalam itu bisa ngeles kemana-mana. Bisa mentakwil kemana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Padahal yang dimaksud oleh Imam Malik tadi maknanya dimaklumi. Karena beliau membahas al-kaif. Kalau maknanya tidak dipahami, nggak usah bahas masalah al-kaif. Namun sekarang penetapan istiwa itu maklum. Ditetapkan oleh para ulama dan dipahami maknanya. Sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya ucapan ulama tabi'in Mujahid dan Abul Aliyah tentang arti Ar-Rahman al-Arsy istawa atau tentang makna istiwa. Mereka mengatakan istiwa maknanya ala wartafa. Allah itu tinggi di atas al-arsy. Ini sekali lagi makna istiwa maklum sudah dipahami. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kita mau baca ucapan beliau. Ini dalam kitab Mukhtasar Shawaikil Mursalah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini bagus sekali untuk membantah syubhat-syubhat alil bidah. Dan ini yang juga diwasiatkan oleh Syekh Shalih Sindi. Kalau kita mau mendalami akidah Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu referensinya buku ini, Mukhtasar Shawaikil Mursalah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau dicetakan saya halaman 352, kata beliau, inna lafdha istiwa fi kalamil Arab alladhi khatabana Allah Ta'ala bilughatihim wa anzala biha kalamahu naw'an. Sesungguhnya kata istiwa dalam bahasa Arab yang Allah menjadikannya sebagai bahasa Al-Quran. Itu ada dua macam dalam Al-Quran. Kata-kata istiwa itu. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang istiwa, tok istilahnya begitu, tanpa tambahan huruf yang lainnya. Ada pula yang muqayyad, yang terikat dengan huruf. Atau ada gandengannya. Fal mutlak malam yusal makna biharfin. Maksud mutlak di situ tidak ada tambahan huruf, tidak ada gandengan huruf setelahnya. Contoh firman Allah, walamma balagha asyuddahu wastawa wa hadza ma'nahu kamula wa tamma. Adapun tanpa huruf yang menggandengnya, itu makna istawa adalah kamula, sempurna. Yuqalu istawan nabat wastawa ta'am. Wa ammal muqayyad fa salasatu adrabin. Adapun yang terikat dengan huruf itu ada 3 redaksi. Muqayyad bi'ilah, terikat dengan huruf ilah. Seperti dalam firman-Nya, "Tsummastawa ila sama." Kemudian Allah istiwa ila sama, ada tambahan ilah. Wastawa fulan ila satah wa ilal ghurfah. Wa qad dzakara subhanahu hadzal muaddi bi ila fi mawdhi'aini min kitabihi fil Baqarah fi qouli ta'ala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama' wa tsani fi surati Fussilat tsumma stawa ila sama' wa hiya dukhan. Dalam Al-Qur'an kata-kata Allah istiwa ilah, ada kata-kata tambahan ilah, itu ada 2 ayat, surat Al-Baqarah di surat Fussilat. Kata Imam Qayyim rahimahullah, wa hadza bi ma'nal ulu wal irtifa bi ijma'is salaf. Makna istiwa ilah
itu artinya tinggi. Sebagaimana ijma' para salaf. Ya. Adapun yang kedua, muqayyad bi ala. Terikat atau digandeng dengan ala. Istawa ala. Seperti dalam 7 ayat yang kita sampaikan kemarin. Ya. Kata beliau, muqayyad bi ala. Kaqauli tastawu ala dhuhri, wastawat ala judi, fastawa ala suqi. Wahada aidan ma'nau al-ulu wal irtifa. Wal i'tidal bi ijma'i ahli lughah. Itu juga sama, ijma' ahli bahasa. Arti istawa ala itu tinggi di atas al-arsh. Kalau berkaitan dengan ar-Rahman al-arsh istawa, ijma' ahli bahasa. Itu artinya tinggi di atas al-arsh. Kemudian yang ketiga, muqayyad dengan ma'ah. Itu artinya sawah. Kalau ada alil bidah berceloteh, kan makna istiwa dalam bahasa Arab itu banyak. Kita katakan pembahasan kita berkaitan dengan istiwa Allah ala atau ilas sama. Dan itu dua-duanya maknanya ala wartafa. Jangan ngeles, jangan mencela-mencela, jangan berputar kemana-mana. Pembahasannya ar-Rahman ala arsistawa. Kemudian juga tadi summastawa ila. Kata Ibnu Qayyim, makna dua-duanya itu ala wartafa. Namun itulah kebiasaan al-bidah, suka ngeles, suka cari-cari dalih dan dalil yang melegalkan kesesatan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal tidak pada tempatnya. Jadi sekali lagi, al-istiwa ghairu majhul. Mana istiwa itu tidak tersembunyi. Itu sudah jelas. Kemudian dalam ucapan di sini ada bantahan kepada ahlu tafwid. Kelompok yang mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat atau hadis-hadis tentang sifat. Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Maknanya sudah dipahami. Para ulama warasikhuna fil ilmi, para sahabat, tabi'in dan sebagainya memahami sesuai dengan dohirnya nas-nas tersebut. Sekali lagi, poin yang pertama al-istiwa'u ghairu majhul, al-istiwa'u ma'lum. Yang pertama faedah yang bisa kita ambil, penetapan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya makna istiwa itu sudah dipahami, yaitu maknanya ala wartafa. Kemudian yang ketiga, dalam ucapan ini ada bantahan kepada ahlu at-tafwid yang mengatakan hanya Allah yang Maha tahu makna ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat. Kemudian ungkapan ini berlaku untuk semua sifat-sifat Allah. An-nuzul ghairu majhul. Al-yad ghairu majhul. Atau maklum, makna tangan sudah dipahami dalam segi bahasa. Dan semua sifat-sifat Allah terapkan kaidah ini. Ya. Kemudian yang kedua, wal kaifu ghairu ma'kul. Adapun bagaimananya istiwa Allah tidak diketahui. Ini masalah gaib. Ya. Ana mau bacakan ada 10 pelajaran yang bisa dipetik dari ucapan Imam Malik, wal kaifu ghairu ma'kul. Bagaimana ya sifat Allah tidak diketahui. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad dalam kitabnya tadi, Al-Athar Al-Masyhur Anil Imam Malik fi Sifati Al-Istiwa. Kata beliau, wa qaulu salaf rahimahumullah, al-kaifu majhul au bila kaifin yatadamman iddata fawaid. Namun sebelumnya perlu kita sampaikan, ucapan Imam Malik ini mirip dengan ucapan sebagian ulama sebelum beliau yang juga disalahpahami oleh ahli bidah atau ahli kalam. Di antaranya Imam Makhul dan Imam Az-Zuhri mengatakan amirruha kama ja'at, seperti dalam ungkapan Imam As-Sabuni tadi. Pahamilah ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat sesuai dengan dohirnya. Kalau sebagian mengatakan ditambahi bila kaifin, tanpa dibagaimanakan. Ahlul bidah memahami ungkapan salaf itu artinya hanya Allah yang tahu maknanya. Serahkan semuanya kepada Allah maknanya. Atau at-tafwid. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi, pahami ungkapan Imam Malik ini sama dengan ungkapan ulama-ulama yang lain. Kata mereka, kata salaf sebelum Imam Malik, seperti Imam Makhul dan juga Imam Az-Zuhri, amirruha kama ja'at.
Dalam ungkapan yang lain mereka mengatakan bila kaifin. Pahami ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat sesuai dengan dohirnya tanpa dibagaimanakan. Atau dalam ungkapan yang lain faqira'atu tafsiruhu. Sekadar membaca ayat-ayat hadis tentang sifat itulah tafsirnya. Artinya pahami sesuai dengan dohirnya. Dengan dibaca saja sudah dipahami maknanya. Al-kaifu atau al-istiwa'u ma'lum. Jadi itu sekali lagi ada ungkapan-ungkapan salaf seperti yang disampaikan oleh Imam Malik, cuma redaksinya berbeda. Paham? Ini sekali lagi manhaj al-sunnah, akidah al-sunnah tidak mungkin berbeda. Nah, kita kembali kepada ungkapan Imam Malik, wal kaifu majhul. Bagaimananya sifat Allah, istiwa Allah itu majhul, tidak diketahui. Kata beliau, ini ada beberapa faedah yang bisa dipetik. Yang pertama, qat'u tama'il aqal fi idraki kaifiyati sifatillah. Memutus akal untuk berusaha memahami bagaimana sifat Allah. Stop sudah. Tidak mungkin akal sampai membagaimanakan sifat Allah. Wala takfu ma laysa laka bi'ilmu. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ini masalah gaib. Akal nggak akan mungkin sampai kepadanya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Renungkanlah ciptaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, namun jangan memikirkan zat Allah. Demikian pula dengan sifat Allah, karena akal tidak akan mungkin sampai kepadanya. Akal kita terbatas. Yang kedua, annahum nafau ilmana bil kaifiyah. As-salaf mereka menafikan ilmu kita yang berkaitan dengan bagaimana sifat Allah. Jadi salaf itu menyerahkan bagaimana sifat Allah kepada Allah, bukan menyerahkan maknanya kepada Allah. Itulah al-bidah yang gagal paham. Mereka al-bidah mengatakan salaf itu antara dua. Kalau enggak takwil ya tafwid. Ini kadhib, dusta atas nama salaf. As-salaf memahami sesuai dengan dohirnya. Tidak mentafwid, tidak pula mentakwil. Kalau mereka dikatakan tafwid, iya mereka mentafwid kaifiyahnya, bagaimananya sifat Allah itu diserahkan kepada Allah. Adapun maknanya mereka memahaminya, mereka bahas, mereka pelajari, mereka sampaikan. Yang ketiga, adamul ilmi bil kaifiyah la yakda fil iman bis sifat. Kita kalau nggak mengetahui bagaimana sifat Allah itu tidak merusak akidah kita tentang sifat Allah. Karena memang itulah yang Allah perintahkan. Hanya memahami sesuai dengan dohirnya tanpa membagaimanakan. Karena ini masalah gaib, cukup yu'minu bil gaib. Jadi ketidaktahuan kita tentang bagaimana sifat Allah tidak berpengaruh terhadap akidah kita tentang sifat Allah. Yang keempat, isbatus sifat lillahi haqiqatan. Menetapkan sifat Allah sesuai dengan hakikatnya. Ya. Kata beliau, li'anna man yanfi sifat wa la isbituha la yahtad an yakul bila kaif. Karena kalau tidak ada sifat Allah itu, nggak perlu membahas bagaimananya. Ya. Yang kelima, innal ilma bi kaifiyati syai' takunu bi ru'yati aw ru'yati nadhiri aw khabar as-shadiq anhu. Dan ini sudah sering kita sampaikan, kita tahu bagaimananya sesuatu kalau kita melihat sesuatu itu langsung. Atau kita melihat yang semisal dengan sesuatu itu. Atau ada kabar yang otentik tentang sesuatu itu. Adapun tentang sifat Allah, kita nggak pernah melihat zat Allah. Kita nggak pernah dan tidak akan mungkin ada yang semisal dengan Allah. Dan yang ketiga, tidak ada kabar dari ayat atau hadis tentang bagaimana sifat Allah tersebut. Yang keenam, imkaniyatul ilmi bi kaifiyati sifat inda ru'yatillah fil akhirah. Namun memungkinkan kita melihat atau memungkinkan kita membagaimanakan sifat Allah ketika kita sudah melihat Allah di hari kiamat di surga kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semuanya untuk bisa melihat kepada wajahnya. Yang ketujuh, butlanu qaulil mu'tazilah wa ghairihim alladzina yanfuna an yakuna lahum mahiyatun wa haqiqah wa ra'a ma'alimu. Bantahan kepada kelompok Mu'tazilah dan selain mereka yang mereka menafikan hakikat sesuatu yang tidak mereka ketahui. Karena kelompok Mu'tazilah atau kelompok liberal itu hanya mengimani yang nampak-nampak saja. Mereka mendustakan yang tidak nampak. Padahal
panca indera kita serba terbatas. Seperti yang sering kita sampaikan, roh yang ada dalam jasad kita, panca indera ini belum bisa menembusnya. Akal kita belum bisa menembusnya. Namun kelompok Mu'tazilah itulah mereka menuhankan sesuatu yang nampak, adapun yang ghaib mereka ingkari. Nauzubillahi min dzalik. Yang ke-8, at-tawaqquf inda nusus wa madallat alai wa adami tajawuziha. Ahlussunnah wal Jamaah berhenti kemana nas itu berhenti. Nas menetapkan, kita tetapkan. Nas menafikan, kita nafikan. Nas berdiam atau diam, kita juga diam. Nas menjelaskan Allah punya sifat istiwa, punya sifat murka, sifat ridha, mahabbah, tangan, wajah, kita tetapkan. Tapi ketika nas tidak membagaimanakan, menjelaskan bagaimananya, kita juga diam. Naduru ma'a an-nusus haitsu darat. Kemudian yang ke-9, arad alal mumatsilah. Ucapan Imam Malik tadi bantahan terhadap orang yang mumatsilah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena bagaimana saja kita tidak tahu, apalagi menyerupakan Allah. Nauzubillahi min dzalik. Dan itu kufur akbar. Yang ke-10, anna isbata ahlussunnah wal jamaah li sifat huwa isbatu wujudin la isbata tahdid wa takyif. Ahlussunnah wal jamaah ketika menetapkan sifat Allah, itu penetapan wujud sifat Allah. Adapun bagaimananya ahlussunnah tidak tahu. Isbat atau isbatu wujudin la isbat kaifiyah, bukan menetapkan bagaimananya. Meskipun semua ada kaifiyahnya, cuma hanya Allah yang tahu bagaimana sifatnya. Kita hanya menetapkan seperti yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu 10 faedah dari ungkapan Imam Malik dan juga sebagian ulama salaf tentang al-kaifu majhul. Kemudian kita lanjutkan, wal imanu bi wajib. Mengimani Allah itu istiwa, mengimani sifat itu wajib. Karena ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Berkaitan dengan rukun iman yang pertama, al-iman billah. Di antara iman billah, iman bi asma'i wa sifati. Dan ini termasuk ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini. Wajib mengimaninya. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya itu bid'ah. Kata para ulama, karena para sahabat, para tabi'in, mereka yang paling antusias bertanya tentang ilmu agama, namun mereka belum pernah bertanya tentang bagaimana ya sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi pertanyaan yang bid'ah. Ya, ini adalah kaidah juga. Al-bid'ah yaitu ajaran baru tentang masalah agama yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul, oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa su'al anhu bid'ah wa ma araka illa dhalan. Dan aku tidaklah melihat dirimu kecuali sesat. Ya. Ini sekali lagi kaidah juga dari para ulama. Ya. Orang-orang yang sudah tegak hujah atasnya. Ya. Di zaman Imam Malik, Ahlussunnah wal Jamaah ini luar biasa nampak di atas kebenaran. Kalau ada yang nyeleneh sedikit, sudah tahu ini memang wataknya memang sesat, wataknya memang ruwet. Ya. Bukan sekedar orang itu jahil atau orang awam. Ya. Makanya kalau ada yang keluar-keluar manhaj itu jelas, loh kok nyimpang? Ya. Katanya manhaj jelas tapi posting pengumuman kajian dai harokah. Jelas apanya? Jelas bodohnya, jelas menyimpangnya, jelas mencelinya. Iya, manhaj jelas. Namun sebagaimana kata seorang penyair, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadhiru lakinna takhfa 'alal umyani. Kebenaran itu seperti matahari di siang bolong. Semua mata melihatnya. Namun matahari yang terang benderang itu, kebenaran yang terang benderang itu tersembunyi bagi orang yang buta. Ya, keluar-keluar manhaj jelas tauqifiyah, tapi kok menyimpang. Mengkritik pemimpin di hadapan umum, atau apakah itu manhaj al-sunnah, manhaj salaf, ataukah itu manhaj Abdullah bin Sabah Yahudi. Ya. Ini sekali lagi orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang tidak pernah ngaca.
Makanya kaidahnya kalau mereka teriak-teriak masalah akidah, manhaj, masalah akhlak, suruh mereka ngaca. Nggak ngaca mereka. Ya. Mengatakan manhaj jelas tauqifiyah. Mereka sendiri yang membuat manhaj pribadi. Mereka yang mengarang-arang manhaj yang menyimpang dari manhaj as-salaf. Ya. Bahkan mereka ada yang masih kumpul-kumpul dengan ahlul bidah. Ikut satu perkumpulan dengan kelompok-kelompok sesat. Apakah itu manhaj salaf? Atau itu manhaj karangannya dia sendiri? Atau itu manhaj mencela-mencela? Atau emang itu kebodohannya? Atau emang itu bodoh kuadratnya? Itu jelas kalau itu. Ya. Jadi sekali lagi, ini Imam Malik ketika kebenaran sudah jelas, ada yang menyimpang. Ini memang sudah wataknya ruwet. Wataknya memang mencela-mencela. Apa sikap Imam Malik? Dikeluarkan dari majelis beliau. Bukan malah dibela, bukan malah disayang-sayang. Kalau orang itu memang wataknya, memang manhajnya ruwet. Ya. Sekali lagi, aneh terkadang orang-orang itu, mereka maling teriak maling. Mereka yang membuat manhaj sendiri menyimpang dari manhaj salaf, namun maling teriak maling. Mereka yang membuat manhaj pribadi, namun menuduh orang lain seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Sebagaimana al-bidah ketika tidak bisa membantah, tidak bisa menjawab bantahan ahli sunnah, menuduh ahli sunnah mengarang manhaj baru. Padahal mereka yang mengarang ajaran baru. Sekali lagi, untuk mereka maling teriak maling. Sekali lagi, hati-hati dengan syubhat mereka. Mereka ahlu asyubhat. Nah, taib, ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau mungkin ada pertanyaan, tafadhalu. Ini kalau ada pertanyaan, bolehkah kami bermakmum kepada imam yang mengucapkan kalimat-kalimat syirik ketika zikir setelah sholatnya, sedangkan kami tidak mengetahui kalau imam tersebut tahu dengan ucapannya tersebut, atau memang karena kejahilan mereka mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Selama kita tidak bisa menvonis dia kafir, murtad dari Islam, selama, sekali lagi, kita tidak bisa menvonisnya tersebut, maka kita dibolehkan salat di belakang ahli al-bidah. Sekali lagi, ini manhaj salaf, bahwasanya boleh bermakmun di belakang al-bidah yang tidak sampai bid'ahnya mengkafirkannya, menjadikannya murtad dari al-Islam. Wallahu alam, cuma yang memang afdal cari imam yang ahli sunnah. Wallahu alam. Ini ada pertanyaan, apa hakikat manhaj Syekh Said Al-Kamali? Beliau bukan termasuk da'i atau ulama ahli sunnah wal jamaah. Sudah banyak bantahan, kritikan ulama ahli sunnah. Seperti Syekh Saleh Suhaimi, Syekh Abdul Aziz Rayis, dan juga salah satunya dari Sudan yang mengatakan orang ini sufi ikhwani. Maka hati-hati. Jangan tertipu dengan kelembutan orang tersebut. Retorikanya na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, bukan termasuk ulama ataupun da'i ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana pandangan salaf jika ada seorang hafidh Al-Quran tapi bangga pernah bermajlis dengan ahli al-bidah? Inilah krisis akidah wal manhaj. Kalau sang hafidh tadi menisbatkan kepada manhaj salaf tapi berbangga dengan majelis ahli bidah, ini menyimpang dari manhaj salaf. Ini manhaj yang bid'ah, manhaj pribadi. Seperti yang kita sampaikan tadi. Ada yang keluar-keluar manhaj salaf tauqifiyah dan seterusnya. Padahal dia sendiri bodoh terhadap manhaj tersebut. Manhajnya jelas, tapi orangnya apa? Buta mata hatinya. Inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bahkan ada cerita mahasiswanya menegur oknum yang bodoh kuadrat tadi, kok posting pengumuman kajian dai harokah, dai alil bidah. Artinya sang ustadz tadi, sang dosen tadi bodoh kuadrat, padahal manhaj itu jelas.
Ya, namun itulah senjata makan tuan. Ya, namun orang-orang itu tidak tahu diri, tidak pernah ngaca. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, bahwasanya bermajlis, kumpul-kumpul, satu perguruan, satu istilahnya perkumpulan dengan al-bidah, na'udzubillahi min dzalik, menyelisih manhaj as-salaf. Ya, makanya sudah sering kita sampaikan, hafalan Al-Quran itu penting. Namun yang lebih penting lagi, paham agama ini sesuai dengan pemahaman para salaf. Makanya Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Allah faqih. Yufaqihu fiddin. Berapa banyak yang hafal Al-Quran namun sesat dan menyesatkan. Sekali lagi, bukan kita meremehkan masalah hifdzul Quran. Cuma dalam Islam ada al-aham fal muhim. Yang paling penting dan yang penting. Hafalan penting, namun yang lebih penting lagi pemahaman. Kalau bisa menggabungkan dua-duanya, Masya Allah. Sebagaimana para ulama salaf terdahulu. Namun jangan sampai hafal, namun nggak paham, bakal gagal paham. Ini berbahaya. Bahkan sudah sering kita contohkan, gembong teroris negeri ini hafal Al-Quran. Bahkan dikatakan hafal Bulughul Maram. Namun apa faedahnya? Sebagaimana kata Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, fala yaghtar bi qiraatil Qur'an. Jangan tertipu dengan indahnya bacaan Al-Qur'annya, hafalan Al-Qur'annya, atau retorikanya dalam ilmu. Madama madhabu khawarij, selama madhabnya madhab khawarij. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, pahami yang baik, hafalan penting, namun yang lebih penting lagi, pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para salafu as-saleh. Apakah orang yang tidak percaya dengan jalan para sahabat, bahkan mengatakan para sahabat itu sebetulnya adalah murji'ah, apakah sudah keluar dari Islam atau hanya keluar dari Ahlussunnah? Kata ulama, kalau dia mencaci maki semua para sahabat Rasulullah SAW, ini bisa kufur akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, liyaghidha bihimul kuffar. Orang kafir murka kepada para sahabat. Kata Imam Malik, ayat ini menunjukkan kekafiran kelompok Syiah Rafidhah karena mereka mencaci maki, memurkai para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana mengetahui jawaban atas istikharah kita yang benar? Kata para ulama, yaitu ada istilahnya tekad yang bulat, atau ada kemantapan untuk memilih salah satu pilihan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.